Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 5 Juni 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martir. Ia mempunyai nama kecil Winfried, berasal dari keluarga yang cukup hidup rohaninya baik. Lahir pada abad ke-7 di Inggris. Ia sudah sering bertemu dengan para misionaris yang datang ke rumahnya dan berkisah tentang pengalaman-pengalamannya. Kisah-kisah ini membuat Bonifasius ingin ikut jejak mereka, menjadi pewarta sabda. Maka ketika dewasa, ia masuk biara di Nursling. Ia dididik dan dilatih menjadi seorang rasul tangguh dan akhirnya berhasil ditapiskan menjadi seorang imam. Ia awalnya diutus ke Frisia, namun karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang-orang Frisia, maka penyebaran Injil di sini dilarang. Maka Bonifasius kemudian pergi ke Roma. Ia diterima baik oleh Paus Gregorius II dan diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas yang berat dan berbahaya itu dijalani dengan setia. Sahabat-sahabatnya mendukung dengan doa-doa dan keperluan altar dan gereja. Ia juga pernah dipanggil kembali ke Roma tahun 722 oleh Paus Gregorius yang kedua, dan akhirnya ditapiskan menjadi seorang imam. Ditapiskan menjadi seorang uskup. Kemudian setelah itu diutus ke Jerman sebagai utusan Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara dan mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan juga para imam. Banyak imam, misionaris, suster, puder didatangkan dari Inggris ke Jerman. Untuk tetap memelihara hidup rohaninya, Bonifasius menggunakan beberapa minggu dalam setahun untuk beristirahat, berdoa, dan bermenung. Pada usia lanjut, ia bersama beberapa imam pergi untuk menerimakan sakramen Krisma. Akan tetapi di daerah Dokkum, ia dan imam-imam lain diserang segerombolan orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang Serani bertekad melawan serangan itu. Tapi Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan akhirnya tiba. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifasius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan akhirnya dibunuh karena iman mereka. Kita bersyukur atas kegigihan Bonifasius ini dan mohon agar semangat yang sama menjadi semangat kita dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah.
Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini yang dikutip dari Tobit bab 1 menggambarkan bagaimana Tobit lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Ia yang dilarang untuk menguburkan mayat orang-orang Kristiani tetap menguburkannya. Ia lebih takut pada Tuhan daripada kepada raja. Sedangkan pada bacaan Injil Markus bab 12 ayat 1-12, Yesus menyampaikan perumpamaan ketika orang mendirikan menara jaga untuk kebun anggurnya dan menggali lubang tempat pemerasan dan pergi menyewakan kebun anggur itu. Ketika musim tiba, maka ia mengutus hambanya untuk menerima hasil yang menjadi miliknya. Tetapi hamba-hamba ditangkap, dipukuli. Demikian pula ketika menyuruh utusan yang lain. Dan akhirnya anak yang tunggal diutus. Namun anak ini dibunuh dan dilemparkan keluar kebun anggur. Dan Yesus bertanya kepada pendengarnya, apa yang akan dilakukan pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang menolak Yesus Kristus sebagai putra utusan Bapa. Mengapa mereka menolak Yesus? Karena bagi mereka Yesus adalah hambatan bagi pola hidup mereka yang mengikuti duniawi. Sehingga seringkali terjadi pertikaian antara mereka dengan Yesus. Gambaran pemilik anggur adalah Bapa yang menyerahkan kepada penggarap-penggarap dengan maksud mereka akan memberikan hasil pada waktu panen. Maka para nabi diutus untuk menerima hasil, tetapi mereka semua dibunuh, disiksa. Pendek kata, tidak ditaati. Demikian pula ketika anaknya yang tunggal diutus, bahkan dibunuh dan dilemparkan keluar kebun dengan harapan mereka akan menguasai kebun anggur itu. Ternyata mereka salah. Mereka akan disingkirkan dan kebun anggur akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan memberikan hasil pada waktunya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam pembaptisan kita juga dipercaya untuk menggarap kebun anggur itu dan diharapkan menerima atau memberikan hasil kebun anggur itu kepada Tuhan. Karena kalau tidak memberikan, kebun ini akan diambil dan disewakan kepada orang lain. Maka kita boleh bertanya, selama ini apakah kita sudah memberikan hasil yang terbaik kepada Tuhan
dengan cara mentaati aturan-aturannya dan memberikan hasil. Yang paling utama adalah hasil cinta kasih dan pengampunan. Sehingga kesempatan menggarap kebun anggur tidak diberikan, dipindah tangankan kepada orang lain. Maka mari bersama-sama kita menyadari itu semua dan mohon rahmat Allah agar akhirnya kita mendapatkan kebun anggur untuk selama-lamanya, dengan konsekuensi kebun anggur itu harus menghasilkan buah yang melimpah. Tentu ketika merawat kebun anggur banyak tantangan, tetapi seperti Santo Bonifasius rela mati untuk imannya. Demikian pula dalam bacaan yang pertama kita melihat Tobit tetap rela mentaati kehendak Allah daripada kehendak raja. Itulah buah-buah yang harus diwujud nyatakan di dalam hidup kita. Semoga akhirnya banyak orang mengenal Kristus, bertahan, menghasilkan buah, dan akhirnya dibawa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau percayakan kepada kami kebun anggur dengan harapan bahwa kami menghasilkan buah-buah yang melimpah bagi kebun anggur itu. Maka dorong kami, kuatkan kami untuk menggarap kebun anggur dengan sebaik-baiknya, menggarap iman dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kami boleh mengalami kebahagiaan surgawi dan kebun anggur tidak dipindah tangankan. Bantu umat-Mu yang lemah, kuatkan mereka, semoga iman mereka bertumbuh menghadapi tantangan-tantangan. Yang sakit sembuhkanlah, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya mereka semakin mampu untuk hidup bersama-Mu. Kuatkan mereka dengan kekuatan dari-Mu sendiri. Semoga akhirnya dengan banyak cara mereka tetap mengerjakan kebun anggur. Maka ya Bapa, bantu mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tak menganjurkan, bahkan mewajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan air sabun, pakai sanitizer. Poster kedua, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, agar kita terbebas dari mara bahaya. Saya mengundang panjenengan yang belum ikut CAP, mohon diusahakan untuk ikut CAP. Panjenengan yang ingin berpartisipasi dalam mengisi gedung serbaguna, silakan berkontribusi lewat menghubungi panitia atau saya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.